Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat wajib, amalan sholat yang tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat sunnah tahajud. Kita sering mendengar anjuran sholat tahajud, khususnya dikala seseorang tertimpa suatu musibah atau persoalan hidup yang berat. Bukan tanpa alasan, sholat tahajud memang memiliki banyak keutamaan, namun ibadah tersebut bisa menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah dari hamba Allah bernama Abu bin Hashim yang rajin ibadah. Tahajud pun tidak pernah ia tinggalkan, namun ia malah mendapat kerugian. Lalu, mengapa Abu bin Hashim mendapat kerugian sedangkan ia adalah ahli ibadah? Dan bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan hambanya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Di antara beragam keutamaan sholat tahajud, ialah melatih diri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Dengan rutin menegakkan amalan sunnah itu, insya Allah menjadi hamba yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan mencegah segala penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan tahajud, seseorang bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai. Rutin mengerjakan sholat tahajud sebagai sholat sunnah muakkad. Namun awas, jangan terlalu membanggakan diri dengan itu tanpa melakukan amal ibadah lainnya. Bisa jadi bukan dari tahajudnya seseorang masuk surga. Sebuah kisah disebutkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang hebat dalam melakukan sholat tahajud. Bertahun-tahun, syekh itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud maupun ibadah-ibadah lainnya. Abu bin Hashim konsisten dalam melakukannya dan bersungguh-sungguh. Abu bin Hashim yang setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sampai pada suatu hari saat Abu bin Hashim hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan dengan keberadaan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Dengan rasa penasaran, Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok yang sedang duduk tersebut berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget, sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Kemudian dia bertanya lagi, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim berharap dalam hati bahwa namanya ada di buku itu. Mengingat amalan ibadahnya yang tidak pernah terputus, ia selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa, dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Namun ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di sepertiga malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah," ratap Abu bin Hashim. Melihat itu,
Malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi aku dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abi bin Hashim. Malaikat menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi kau tidak tengok dan memberi makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau sendiri tak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Ia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, hablum minallah, tapi juga sesama manusia, hablum minannas, dan alam semesta. Maka dari itu, janganlah bangga dengan banyaknya sholat, puasa, dan zikir yang kamu kerjakan, karena itu semua belum tentu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Tahukah kau apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang? Dalam kitab Mukasyyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali diceritakan, ketika Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah, lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sholat. Sholatmu itu untukmu sendiri, karena dengan mengerjakan sholat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Puasa. Puasamu itu untukmu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Nabi Musa bertanya, "Lalu apa yang membuat hatimu senang ya Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang, karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali lipat." Maka dari itu, bila kita sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya kita hanya mencintai diri sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang karenanya. Buatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, maka akan dilimpahkan rahmatnya dengan membuat hidupmu lapang dan bahagia. Begitu pentingnya keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minannas, karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turun jika salah satunya berat sebelah. Kita memang dituntut untuk lebih dominan memikirkan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia, karena akhirat itu kekal dan dunia itu hanya sementara. Karena itu, seimbangkanlah hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Dan apa jadinya kehidupan kita di akhirat itu? Bisa kita lihat dari apa yang kita perbuat di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada, irrif wala histakun a'rifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.